Selamat sore Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First Trade Future. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke share screen. Dan sebelumnya Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan seputar saham tunggal Amerika, silakan chat di kolom pertanyaan. Saya sudah aktifkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung request. Dan seperti biasanya juga saya akan menjelaskan analisa fundamental, terus dilanjut dengan analisa teknikal yang pastinya seputar saham tunggal Amerika dan juga sesuai tema atau judul sore kali ini, yaitu strategi investasi averaging down pada area demand. Apa sih yang dimaksud dengan averaging down? Dan area demand itu seperti apa? Oke, kita langsung ke share screen dulu, Bapak Ibu. Oke, kita mulai dengan pembahasan ekonomi kalender dulu. Untuk data penting minggu ini sudah kita lewatin, yaitu data inflasi Amerika yang dirilis awal minggu ini, yaitu tepatnya di tanggal 14, ya, hari Selasa ya, kemarin. Dan saya sudah info ke channel Telegram kita, ya. Pastinya Bapak Ibu sudah mendapatkan update info data penting, yaitu data inflasi Amerika, di mana data inflasi Amerika saat ini berada di 6,4%, ya, turun dari sebelumnya yaitu 6,5%, jadi mengalami penurunan sedikit, ya, tapi masih di atas forecast. Jadi forecast-nya itu 6,2%, aktualnya ternyata 6,4%. Jadi tanggunglah ya, di atas perkiraan tapi di bawah sebelumnya. Ya. Jadi respon pasar pada waktu inflasi dirilis, ya, terhadap saham itu sendiri, saya lihat flat, ya. Jadi beragam responnya, ya. Ada beberapa saham yang koreksi turun tapi nggak banyak, masih kategori flat, ya. Bahkan ada beberapa saham juga yang naik tapi juga tidak banyak, ya. Jadi karena aktualnya ini tanggung 6,4%, bagus dari sebelumnya, tapi masih di bawah forecast. Nah, terus sekarang yang ditunggu data apa lagi yang berhubungan dengan saham? Pastinya laporan earning setiap saham, ada yang sudah rilis dan ada yang juga masih belum, ya. Nah, terus untuk suku bunga, karena inflasi ini kaitannya dengan kenaikan suku bunga Amerika akan dirilis masih di bulan Maret, tepatnya tanggal 23 Maret atau 22-23 Maret. Jadi masih 4 minggu lagi, 6 hari ke depan, ya. Jadi masih 1 bulan lah kurang lebih, ya. Nah, survei atau voting sementara untuk kenaikan suku bunga itu tetap naik, ya, karena seperti planning the Fed jauh-jauh sebelumnya, ya, dia akan menaikkan suku bunga
sampai inflasinya benar-benar turun, ya. Dan target kenaikan suku bunga sementara itu di 5%, ya 5% sampai 5,5%, ya, itu target sementara. Sedangkan target inflasi Amerika itu targetnya di 2 sampai 3%. Ya, jadi forecast atau perkiraan sementara untuk kenaikan suku bunga Amerika itu masih tetap naik. Sekali lagi, forecast-nya masih tetap naik, ya. Hanya kenaikannya sudah tidak agresif. Sekarang kenaikannya 25 basis point, hampir sama dengan sebelumnya, ya. Nah, saat ini suku bunga Amerika berada di 4,75%. Forecast-nya 5%, untuk survei sementara ini 93%, ya. Terus dampaknya ke saham apa? Kalau suku bunga dinaikkan hanya 25% aja atau 25 basis point, ya. Jadi kalau saya ini sudah direspon jauh-jauh sebelumnya, ya, sesuai ekspektasi pasar jadinya. Kecuali nanti di luar dugaan ternyata suku bunga dinaikkan agresif lagi, yaitu 50 basis point atau bahkan lebih, saham akan koreksi atau turun lagi. Sebaliknya, ya, kalau tidak jadi dinaikkan, nah ini forecast-nya masih tetap naik, tapi sementara bisa jadi tidak jadi dinaikkan, bisa, atau dinaikkan hanya 25% sesuai perkiraan. Mungkin saham masih fase konsolidasi, ya. Fase konsolidasi ini ya fase sideways, flat, ya. Nah, turun nggak juga, naik juga nggak banyak, karena masuk ke fase konsolidasi. Jadi fase antara, ya, perubahan yang awalnya tahun lalu itu downtrend terus, ya, turun terus, tahun terburuknya saham, awal tahun 2023 ini awal-awal recovery. Nah, ya. Nah, nanti kita lihat secara teknikal, ya, beberapa saham yang sudah downtrend sudah mulai uptrend. Ada juga yang masih flat, ya. Nah, saham akan kembali normal naik, ya, ketika inflasi terus turun mendekatin targetnya, yaitu 2-3%. Jadi kalau saya boleh estimasikan ke depannya nih, ya, kalau suku bunga Amerika nanti dinaikkan 25 basis point, pergerakan saham mungkin konsolidasi masih flat, ya. Dan nanti inflasi bulan Februari yang akan dirilis di bulan Maret juga nanti ternyata turun di bawah 6%, ya. Jadi kalau saya tadi lihat forecast-nya inflasi masih belum keluar, itu nanti biasanya keluar di awal bulan, ya, karena inflasi bulan Februari masih belum selesai, yang akan dirilis nanti di pertengahan bulan Maret, ya. Nah, kalau inflasi yang saat ini Amerika berada di 6,4%, ternyata forecast-nya turun di bawah 6%, dan aktualnya benar-benar turun di 5%, saham sudah mulai naik recovery. Ya. Jadi korelasi ketika inflasi tinggi 9,1%, ya, itu puncak awal penurunan saham awal Februari tahun 2022, ya. Semua saham awal koreksi penurunan karena inflasi tinggi. The Fed berencana akan menaikkan secara agresif, ya. Secara agresif kenaikan itu 50 basis point, 75 basis point, dan itu benar-benar dilakukan oleh The Fed yang mengakibatkan dolar menguat, ya. Saham turun, ya. Dan sekarang suku bunga sudah tidak agresif.
ya. Bahkan ada planning akan dihentikan di akhir tahun ini. Bisa pertengahan, bisa akhir. Ya. Sebaliknya, jika inflasi sudah turun 3% misalkan, ya, atau 2%, suku bunga mungkin akan dipangkas. Ya. Saham akan kembali naik. Jadi perputaran nilai harga ya selalu begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang punya posisi saham nyangkut atau belum punya saham takut beli. Sore kali ini kita akan bahas strategi investasi averaging down ya. Nah, ini strategi yang banyak investor pakai ya. Apa sih strategi averaging down dulu sebelum saya bahas ke teknikalnya ya. Jadi strategi averaging down, averaging namanya average ya, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu metode transaksi atau metode investasi atau metode trading ya, di mana melakukan pembelian ya, melakukan pembelian secara bertahap ketika terjadi penurunan harga yang lebih rendah. Itu averaging down ya. Nah, mungkin saya langsung praktekkan ke chat dulu. Nah, jadi averaging down yang dimaksud di sini adalah metode transaksi pembelian saham yang dilakukan secara berkala, bertahap ketika terjadi penurunan yang lebih dalam atau lebih rendah. Misalkan ya, ini yang kita praktekkan di sini ya, harga turun ya. Terus di sini terjadi konsolidasi ya. Nah, konsolidasi Bapak Ibu ya. Nah, biasanya perubahan dari downtrend ke uptrend ya, ini diawalin dengan fase konsolidasi dulu ya. Ketika sudah mulai uptrend, break ya. Nah, kita biasanya mengeluarkan sinyal buy ya. Nah, di sini ya. Oke, buy. Oke. Turun, lakukan averaging down. Nah, ya kita buy nih di sini, turun buy. Naik belum profit atau targetnya belum tercapai hanya di sini ya, turun lagi averaging down lagi ya. Itu yang dimaksud dengan strategi investasi averaging down ya. Melakukan pembelian secara berkala ketika harga yang kita beli terjadi penurunan lebih rendah lagi. Strategi averaging down gunanya itu banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Ya, yang pertama membantu saham yang nyangkut. Kalau Bapak Ibu beli yang di atas, misalkan di sini, yang tadi saya di sini ya, beli lagi ya, break even pointnya pasti lebih rendah. Kalau beli di 100, terus beli lagi di 50, break even point-nya 75. Ya, membantu nilai break even point semakin turun. Yang kedua, memaksimalkan tingkat keuntungan. Apalagi averaging down-nya dilakukan sistem piramid, doubling misalkan. Misalkan beli 10 lembar, turun beli 20 lembar, turun beli 30 lembar. Break even point-nya akan semakin lebih rendah ketika naik, profitnya maksimal. Ya. Jadi averaging down itu banyak manfaatnya. Ya. Terus yang ketiga, daripada Bapak Ibu melakukan wait and see, menunggu saja. Ya. Contoh Google ya. Sekarang berada di 97. Ya, sinyal sudah 2 kali kita keluarkan di sini ya. Sinyal pertama tanggal 28 November kita keluarkan ya di area beli 92 sampai 90 ya. Nah, ini
Jadi saya sudah bikin note juga di chat buat review kita. Kalau Bapak Ibu cek di channel invest kita, ya sinyal-sinyal kita, ya semuanya secara transparan, ya. Jadi kita tanggal 28 November mengeluarkan sinyal saham Google di 90 sampai 92 di sini, ya. Kenapa? Kita melihatnya tren sudah mulai naik, ya. Nah, tren sudah mulai naik. Kita melakukan buy di sini, ya. Benar sudah areanya terjemput, sempat profit, tapi belum dilepas karena target profitnya di sini. Turun lagi, boleh lakukan averaging down, ya. Selama trennya masih naik. Jadi averaging down itu bagus dilakukan terhadap saham yang fundamentalnya bagus, secara teknikal uptrend, trennya sudah mulai naik. Ya. Jadi averaging down itu bagus dilakukan terhadap suatu saham yang fundamentalnya bagus dan trennya sudah mulai naik. Saya kasih contoh saham Google. Bicara fundamental saham Google. Saham Google market cap-nya nomor 3 terbesar dunia. Sektor teknologi nomor 3 market cap-nya terbesar dunia. Ya, jadi secara fundamental oke, ya. Laporan earning yang setiap minggu saya bahas bagus, pendapatannya bagus, ya. Jadi kita tahu juga produk saham Google, ya. Kita pakai tiap hari seperti YouTube, OS Android, search engine dan banyak lagi. Di mana produknya masih kita pakai dan masih kita butuhkan terus 1, 2, bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang. Artinya tidak perlu dikhawatirkan. Secara teknikal, ya, saham Google sudah turun hampir 50%, kategori murah. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu lihat barang yang Bapak Ibu sukai terus diskon 50%, pasti Bapak Ibu ada keinginan yang sangat tinggi, ada hasrat yang tinggi untuk membelinya. Ya, bahkan antri-antri. Ya. Ini saham bagus, fundamentalnya bagus, diskon hampir 50%. Ya. Jadi Google ini diskonnya kemarin penurunannya 46%. Ya, dari tertingginya ini 46%, ya 45%, ya. Jadi harusnya kategori murah, ya Ibu harus punya barang, ya. Nah, sekarang lakukan sistem averaging buy, averaging down dengan konsep beli, ya. Dan kita sudah keluarkan sistem seperti itu. Ya, sinyal kita akan terus keluarkan selama tren masih naik. Ya. Jadi ini yang kita bahas tadi, ya. Sempat turun, ya. Lakukan averaging down, buy lagi, ya. Selama trennya naik, ya. Akhirnya naik. Oke. Target profit tercapai, target jangka pendek. Yang selalu saya bahas, target profit di saham ada 3. Ada yang short term, jangka pendek minimal di atas 10%, kurang lebih 15% sudah oke. Ya, kalau kita bandingkan dengan return, ya, bisnis lainnya, investasi lainnya 10-15% mungkin butuh waktu 1 tahun, ya. Nah, di saham ini hitungannya kurang lebih 1,5 bulan. Ya, kenaikan sudah, kalau beli di sini kurang lebih 15%, ya. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan averaging down mungkin bisa 20%. Kalau averaging down-nya dilakukan doubling, artinya double, beli 10 lembar turun beli 20 lembar, mungkin 30% profitnya. Ya. Jadi
profitnya bisa maksimal dengan strategi averaging down. Dan saat ini tadi malam Google mengalami rebound naik ya. Dengan closing kurang lebih di 97. Pastinya sudah floating profit. Ya. Nah, oke. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti sinyal kami ya. Saat ini sudah pasti profit ya sementara. Nah, buat yang mengikuti sinyal sebelumnya di area beli 89, 90, bahkan saya pernah di kelas mengeluarkan sinyal di area 86 juga, belum lepas, di hold, disimpan saja dulu. Karena tren masih naik. Ya. Tren masih naik. Ya. Low-nya semakin tinggi. Ya. High-nya semakin tinggi. Jadi ini low, ini high, ya, ini higher low, ini higher high semakin tinggi. Ya. Jadi di hold aja dulu, sesuaikan sama karakter Bapak Ibu, ya. Kalau saya ya hitung ya target kenaikannya dengan penurunan 45%. Ya, kemarin wajar saham Google itu tertahan di 109 karena di sini ada klaster resisten yang setiap minggu kita bahas ya. Pas tertahan di resisten 38%, sekarang mengalami koreksi tapi tidak merubah tren jangka medium dan jangka panjangnya sudah naik ya. Karena kalau kita cari ya, nah kita tarik nih. Wah, ini terlalu tebel. Nah, kalau kita tarik yang namanya resisten trendline dari high ya, sentuh ke high swing terluar ya. Nah, udah break ya, udah breakout. Ini adalah awal permulaan perubahan dari downtrend ke uptrend. Ya. Nah, ketika sudah mulai uptrend, lakukan strategi averaging down. Ya. Nah, tapi kembali lagi Bapak Ibu, ya kemarin ada pertanyaan WA masuk ke kita, Pak, averaging down memerlukan modal yang cukup besar. Benar, namanya averaging down, menambah volume transaksi. Ya, pastinya modalnya juga harus ditambah Bapak Ibu. Ya, tapi sebanding dengan target profitnya. Oke. Jadi itu yang dimaksud strategi averaging down. Ya, dan ini banyak investor saham lakukan ketika dia udah melihat satu saham dengan fundamental yang bagus. Perusahaannya besar, market cap-nya besar. Terus diskon. Apalagi diskon hampir 50%, murah. Ya, lakukan beli. Ya. Turun lagi, beli lagi. Itulah yang namanya averaging down. Ya. Nah. Baik. Ya, saya lanjut. Ya. Sinyal saham Google sudah keluar dan sudah dipastikan Bapak Ibu punya posisi saham Google. Baik yang sebelumnya, nah, sebelumnya lagi ada ya. Ini mungkin sinyal yang ketiga ya. Terus pertanyaannya, kapan saya harus exit market, Pak? Kapan saya harus take profit ketika sudah beli dan profit? Dan ini juga sudah kita bahas setiap minggu. Ya, target profit kita kasih 3 opsi tergantung karakter masing-masing Bapak Ibu. Ya, kalau sinyal terakhir yang kami keluarkan target profitnya 125, 123 sampai 125 di sini. Nah, kita melihat ada area resisten become support juga. Nah, di sini Bapak Ibu.
Ini targetnya kita. Nah, ini termasuk target medium. Target jangka pendeknya kemarin sudah di sini selesai. Koreksi kita lakukan atau kita keluarkan sinyal lagi untuk mengejar target medium, ya. Jadi clear ketika Bapak Ibu tanya, Pak saya sudah beli, terus saya lepas di berapa? Umumnya pertanyaan yang banyak masuk seperti itu, ya. Kalau Bapak Ibu mau nargetkan jangka pendek, 15% sudah cukup. Entah itu terjadi seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, masih worth it. 3 bulan pun masih worth it, ya. Nah, kalau jangka medium biasanya di atas 15%, 20, 30, bahkan 50%. Nah, jadi yang beli kemarin sinyal sebelumnya menargetkan target medium, ya, kita tunggu di resisten atau support become resisten area 120 sampai 125. Pasti nanti kita info Bapak Ibu, ya. Nah, siap-siap ya, semoga aja ini terjadi dalam 1 maksimal 2 bulan ke depan, ya. Nah, kalau namanya saham bukan harian ya Ibu, ya. Nah, dan sekali lagi saya sampaikan, kalau momentum saham, peluang saham itu jarang terjadi. Sekali lagi, jarang terjadi, jarang ada. Ketika ada, ambil, manfaatkan. Ya. Kenapa saya pilih sistem averaging down? Karena saya tidak mau ketinggalan harga. Harga sudah murah, ya kita masuk dulu, turun beli lagi. Kalau kita menunggu bottomnya atau terendahnya suatu saham, saya nggak tahu. Tidak ada orang pernah bisa menganalisa bottom atau harga terendah sebuah saham. Ya, yang ada hanya harga saham ini sudah murah, under value. Ya, nah, jadi ambil kesempatan ketika harga saham itu sudah masuk kategori murah. Kalau Google kalau sudah diskon hampir 50%, 45%, udah kategori murah ya. Kenapa saya sarankan sistem averaging down ya? Contoh terjadi di awal COVID ya. Kalau kita mau nunggu bottom low-nya terus nggak dapat barang, harga naik tidak dikasih kesempatan turun, ya kita kehilangan momentum ya, penyesalan nanti ya. Lebih baik beli dulu di awal ya. Mungkin dari 100% modal yang Bapak Ibu siapkan, belanjakan dululah 25% atau 30%. 70% lakukan averaging down. Ketika harga turun. Kalau naik ya sudah. Kita cari saham lainnya nanti yang kategori murah lagi. Ya. Jadi konsep investasi itu yang benar seperti itu. Ya. Dan lakukan pembelian minimal 2 atau 3 sektor saham yang berbeda. Ya, di sini saya selalu mengeluarkan sinyal saham 3, 4. Ya, minimal pasti 3, 4 atau 5 saham. Ya, dengan sektor yang berbeda. Ya. Nah, selain Google, ada Amazon, Google, ya kita tahu sektornya teknologi ya. Di sini kalau kita cek ya teknologi service ya. Sektor yang berbeda saya keluarkan di sini yaitu ada Amazon ya, sektornya berbeda. Di sini retail ya, kita tahu Amazon ya. Disney kita keluarkan sektornya entertain ya. Consumer service ya. Kemarin saya keluarkan juga sektor yang berbeda, Boeing, sektor industri ya. Jadi boleh punya
banyak saham tapi dengan sektor yang berbeda. Ya, artinya portofolio ya, ketika sektor teknologi turun ya, nah, mungkin sektor retail naik ya, atau sektor entertainnya naik. Jadi portofolionya terus Bapak Ibu. Ya. Jangan pernah pegang saham 2-3 dengan sektor yang sama. Ya, misalkan sektor teknologi, di sini ada Microsoft, Apple, Google, tiga-tiganya Bapak Ibu pegang semuanya. Satu sektor, 3 saham, satu sektor. Ya. Jadi bukannya nggak boleh, kalau menurut saya resikonya agak besar. Ketika sektor teknologi turun, bersamaan turun biasanya. Apple misalkan ya, sektor teknologi. Ya, lebih baik beda sektor. Ya. Oke. Review sinyal sudah untuk saham Google. Sekali lagi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu seputar saham Google, silakan. Ya. Sekali lagi selamat yang sudah ngikutin sinyal. Ya, kita tunggu semoga lanjut naik. Kalau dilihat dari bentuk candlestick-nya, ya, daily closing di atas warna hijau akan lanjut naik malam ini. Semoga aja. Ya. Dan berita penting sudah terlewatkan semuanya. Ya. Jadi market akan berjalan normal. Ya. Teknikal akan berjalan normal. Oke. Data penting masih bulan depan, ya, Maret. Ya. Baik, saya lanjut ke review sinyal yang kedua, yaitu Amazon. Amazon sama, kita mengeluarkan kedua kali sinyal ini, ya. Sektor yang berbeda, ini sektornya retail, ya. Sinyal pertama 20 November, 28 November, ya. Area buy-nya 8681, pas di low-nya ya. Bapak Ibu bisa cross check di sini. Masuk ke area demand, ini saya bilang tadi ya, lakukan averaging buy sesuai judul pada area demand. Ya. Nah, area demand itu seperti apa, Pak? Nah, entar lagi saya akan bahas area-area demand. Ya. Sinyal review Amazon yang pertama sudah done, target profitnya sudah tercapai. Jadi Bapak Ibu yang beli Amazon dengan target profit jangka pendek sudah pasti clear posisi dengan profit 20% bahkan lebih ya. Nah, di sini harga tidak turun lagi, berarti strategi averaging down tidak terjadi, malah naik. Malah yang ada averaging up. Boleh Pak, boleh aja ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah beli saham Amazon dengan target jangka medium belum dilepas, terus sekarang muncul sinyal lagi, mau lakukan entry lagi, boleh averaging up ya. Jadi dari sini ya sinyal kita turun ya. Nah, kita mengeluarkan sinyal di sini, udah target profit sudah. Sekarang kita mengincar di sini. Sinyal belum tercapai. Jadi yang beli antri Amazon mengikuti sinyal kita masih belum dapat karena area belinya kita itu 93 ya sampai 89 ya. Di sini kita zona demand-nya kita ambil yang bawah, ternyata hanya menyentuh 96 ya di sini, terus naik. Tapi biarin dulu ya. Nah, biarin dulu ya. Masih ada harapan akan koreksi lagi karena belum terjadi swing low yang valid ya. Jadi swing low valid ini saya hide ya. Nah, ini saya pasti simpan terus. Nah, ya. Jadi belum terjadi swing low ya ini. Nah, kecuali nanti malam naik closing di atas sini, harapan ini susah sudah ya. Nah, ini masih ada harapan ya. Sabar dulu, tetap saya tidak merubah sinyal kita ya. Nah, target profitnya seperti biasa, ya. Ya.
sudah ada di sinyal ya untuk target profitnya ya. Kita menargetkan ke jangka pendeknya 120 sama ya di sini ya. Nah ya, mediumnya kemarin juga kita sudah jelaskan juga ya. Kalau mediumnya berarti dari tertingginya ya di sini 61 maksimal 140 147 kurang lebih ya untuk Amazon. Amazon ya. Oke, sabar dulu yang mau ngincer Amazon ya. Kita lihat minggu ini ya, minggu depan kita bahas lagi. Ya. Clear, saya cek udah ada beberapa pertanyaan. Oke. Disney ya ntar lagi ya. Amazon sudah clear ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang saya ke Disney. Jadi sekali lagi Amazon belum, sabar dulu. Tetap pasang limit yang pingin beli saham Amazon. Setiap malam silakan pasang limit ya. Terus sekarang akan saya bahas saham Disney. Saham Disney juga sama ya. Masih belum sinyal yang terbaru karena kita melihat akan ada koreksi ya ke 101 sampai 97. Jadi kalau terendahnya di sini saya ukur, saya ngambil 50%-nya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, koreksinya kita lihat 50%, 101 sampai golden ratio 61 daerah sini untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, tapi tertahan 0,38%, terus naik ya. Jadi sabar dulu ya. Saya nggak mau mengejar harga saham ya, apalagi kenaikannya belum melewati high-nya ini ya. Oke. Dan yang sudah beli saham Disney sebelumnya, nah, sebelumnya juga ada sinyal ya. Nah, sama lakukan mau target medium term atau long term ya. Jadi kalau lihat saham Disney ini medium term-nya kita melihat saya tandain masih 150 sampai 160 ya di sini. Kapan Pak? Ya, semoga dalam tahun ini ketika inflasi turun, suku bunga dihentikan. Ya. Oke. Saham akan naik. Ya. Dan ini sudah jelas ya kalau kita lihat ya secara teknikal ya. Nah, sudah mulai bayar ini ya. Oke. Monthly-nya kita lihat sama ya. Ini. Ya. Sudah terjadi swing low. Seller yang merah terakhir udah dibales sama buyer. Jadi koreksi ada kemungkinan ke area demand. Ini yang saya maksud area demand gitu. Ya. Jadi area demand ini ya kalau saya hapus dulu ini, ya, saya hide dulu ya. Nah, jadi area demand seperti ini ya. Tapi nggak sembarangan area demand ya. Area demand yang sudah masuk ke cluster support. Cluster support sudah saya bahas setiap minggu ya. Nah, misalkan masuk ke retracement golden ratio 0,61% ya, 50%. Jadi kenapa saham Disney saya sudah mulai mengeluarkan sinyal ya. Nah, kalau saya ukur sudah dari sini ya. Nah, ini ya. Pertama. Nah, sudah masuk ke golden ratio 61%. Jadi secara teori ya tren naik terjadi retracement. Jadi kenapa saya bilang tren naik saham? Ya kita lihat jangka panjang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau melihat hanya dari sini turun, tapi kalau lihat dari start awal kenaikan ini masih naik ini. Ya, ini masih naik. Ya.
Nah, kalau kita belajar Elliott wave, ini sudah 5 wave, ya. Nah, sekarang masuk ke fase koreksi. Ya, jadi fase koreksi biasanya 38%, 50%, atau golden ratio, ya. Nah, ini golden ratio kesukaan saya. Saya pasti mengeluarkan sinyal buy ketika terjadi koreksi 61,8%. Sesuai sinyal kita 168, ya. Golden ratio, ya. Nah, keberuntungan sepanjang zaman, sepanjang masa, ya. Oke, ya. Harapannya naik terus. Oke. Nah, ketika sudah masuk ke area golden ratio, di sini ada area demand. Area demand ini Bapak Ibu, kalau saya tandain dari sini, ini area demand ini. Nah, ya, ini turun nanti, lakukan averaging down, beli turun beli lagi, tren kok naik, ya. Tapi kalau kemampuan modalnya hanya beli sekali, ya jangan dipaksakan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kecukupan modal, kemampuan modal juga dipertimbangkan. Jadi di sini kita melihat akan terjadi koreksi dulu, ya, akan terjadi koreksi. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah beli kemarin udah take profit jangka pendek, terus sekarang mau beli lagi, ikutin sinyal yang kita keluarkan, ya. Seperti biasa kita lihatnya 50 sampai 61, sinyalnya 101 sampai 96 ya. Nah, area sini. Nah, ya. Oke, itu sinyal saham Disney. Ya, silakan. Ya. Terus sinyal selanjutnya kita mengeluarkan Alibaba. Ya, kita sinyalnya di sini. Ya, kenapa kita tunggu di area sini? Ya, kurang lebih lah. Ya, sesuai. Ya, kita pilih kurang lebih di sini 50 sampai 61 golden ratio. Ya, tren sudah naik. Ya, jadi kalau tren sudah naik, ya ada harga lebih murah, kita berani mengeluarkan sinyal atau berani entry. Ya, ini terjadi di saham Alibaba. Ya, nah, tren sudah naik. Ya. Bagaimana tahu tren sudah mulai naik, Pak? Sudah di break, ya. Secara trendline sudah di break, ya. Terus ya mau time frame besar pun, ya. Monthly pun yang sering kita bahas time frame only. Nah, di sini sudah terjadi swing low, seller terakhir sudah buyer muncul, beda sama sebelum-sebelumnya. Candlenya merah, hijau muncul, tapi candle selanjutnya merah dibales, ya. Nah, merah, hijau muncul dibales lagi, ya. Nah, ini merah, hijau, merah nggak mampu balas, malah hijau terus. Buyer sudah mulai atau volume beli sudah mulai tinggi, ya, tren sudah mulai naik. Sekarang follow trend. Ketika ada harga koreksi, kita lakukan entry beli, ya. Nah, kita berharap saham Alibaba ada koreksi. Nah, ya, biasanya 38%, 50, 61, kita ngambil 50% sampai 61 di sini untuk melanjutkan target kenaikannya. Nah, silakan yang suka saham Alibaba, sabar dulu ya. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kenapa saham Alibaba turun lagi padahal sudah naik? Ya, itulah fluktuasi saham. Nggak ada saham yang naik tanpa ada turunan atau sebaliknya turun tanpa ada rebound naik. Ya. Nah, ini kategorinya masih naik kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya. Startnya di sini, turun ke sini wajar, turun ke sini wajar, turun ke sini wajar. Itu namanya bukan turun, koreksi. Ya, fase koreksi. Ya, dikatakan turun ketika melewatin low-nya, terendahnya di sini ya, itu turun. Tapi selama masih ya dalam fase impulsif ini naik,
ini koreksi, ya. Koreksi untuk melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi lagi dari ini. Ya. Nah, di sini saya mendapatkan support yang sangat kuat akhirnya di sini. Ya, inilah lakukan averaging down ketika tren sudah jelas naik uptrend, ya. Cuma averaging down tidak ngawur ya Bapak Ibu ya. Turun berapa poin beli, turun berapa poin itu bukan averaging namanya, numpuk ya. Karena ini ada juga kemarin telepon, Pak, saya tak lihat dia ngirim posisinya banyak dengan hanya jarak mungkin 2-3% atau ada $3 itu numpuk ya. Averaging down, averaging ya, jarak antara pembelian pertama ke pembelian kedua itu lakukan di area demand atau support. Misalkan ya 0,38 ini beli, turun tunggu 50%. Ya, beli lagi, support ketiga 061, 78 atau double bottom. Nah, jadi berkala ya. Oke. Jangan turun sekarang Alibaba misalkan 103, 100 udah beli ya, 99 udah beli. Itu numpuk Bapak Ibu ya, numpuk posisi. Memang selisihnya sedikit, ada selisih ya. Nah, jadi syarat averaging yang benar itu ya jaraknya diperhitungkan antara support ke pertama, support kedua, support ketiga ya di sini. Oke. Oke, review sinyal sudah saya bahas. Nah, saya cek lagi pertanyaan ya. Sudah ada ya. Boeing tadi ada yang tanya Boeing sama Meta. Nah, langganan setiap ini ya. Ini Boeing ya. Entar lagi coba saya buka Meta dulu. Nah, pertanyaan Meta platform atau Facebook ya. Oke, Boeing dulu ya. Boeing terus naik ya. Saya belum mengeluarkan sinyal yang saya tandain di sini, tapi terus kita pantau untuk saham Boeing karena trennya naik ya. Saat ini kita ngincarnya di area sini dulu. Ya, ini yang saya bilang bisa terjadi pergerakan saham Boeing nanti Google, Disney, Amazon mungkin bisa sama seperti Boeing. Ya. Nah, di sini juga saya pernah keluarkan sinyal di kelas juga ya. Nah, karena sudah mendekati support trendline ya. Nah, menunggu harga datang terendah lagi ini susah ya. Menunggu bottom ya, low-nya lagi ya kapan ya. Mungkin yang ada kalau sudah perubahan tren seperti ini akan naik terus ya. Nah, setelah jatuh sini ya. Nah, inilah break trendline resisten ya. Mungkin turun hanya di sini untuk melanjutkan kenaikannya ya. Itu yang saya bilang momentum peluang saham jarang pernah ada ya. Kalau ada, nah jangan takut. Contoh pasca Covid saham jatuh 70%, ada yang ya rata-rata lah di atas 50% ya, 50 sampai 70% jatuh. Kategori murah, tapi recovery-nya juga cepat. Ya. Nah, Google ya sama ya. Bahkan sektor teknologi ya, Covid malah naik, ini turun dan naik ya. Jadi sekarang koreksi wajar ya. Pertanyaannya turun apakah kembali ke pasca Covid, Pak? Pasca Covid di sini ya. Nah, kalau saya ukur dari pasca Covid ya. Nah, 61 saya sudah beli ya. Mungkin 50% saya sudah sarankan beli, 61 beli, turun lagi nanti misalkan 78 beli, double bottom ke bawah, beli yang banyak. Kalau turun ke sini.
Pertanyaannya, khawatir hanya tertahan di golden ratio ini, ya, hanya turun di 0,61 saja, ya. Ini pasca COVID naik, ya, turun hanya ke golden ratio 61 aja ini, ya, terus naik, ya, bahkan bisa lebih tinggi. Nah, peluang ini yang tidak datang lagi. Kalau kita lihat historinya, ya, terus naik, ya, itulah investasi, ya. Jadi sekarang jawab pertanyaan Boeing, sabar dulu ya Bapak Ibu, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tanya Boeing mau beli, ya. Tren masih naik, ya. Targetnya saya lihat ini ke 275 dulu di sini tertingginya, karena tertingginya 275. Ini jadi area resisten dulu, mungkin nggak mampu tembus akan ada reaksi, ya. Oke. Sekarang meta platform, Facebook, ya, Facebook pun sama, ya, naiknya sudah lumayan, ya. Nah, ini kalau juga diukur, ya, bahkan ini kalau diukur 78, ya. Nah, ini averaging down yang ini benar ini, ya. Inilah, ya. Saya tarik dari terendahnya ke tertingginya, ya. 50% mungkin Ibu beli, 61 beli, 78% beli. BEP-nya pasti di bawah. Naik kembali ke harga awal belinya, profit. Ya, ini. Ya. Nah, jadi averaging buy itu solusi untuk saham nyangkut juga, ya. Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu beli misalkan saham Facebook ini koreksi 50% di sini beli sudah, ya. Nah, misalkan di sini beli. Nggak muncul. Nah, ini daerah sini beli, ya. Terus diem, turun tidak melakukan action apapun, hanya menunggu. Ya, kembali ke harga belinya Ibu, tapi tidak dalam keadaan untung. Ya, lama, ya. Nah, lama, ya. Ini aja hitungannya hampir 1 tahun, ya, hampir, ya, belum, ya. Mei 2022, ya, April Mei, ya. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan averaging down, ya, nah, turun 61 golden ratio, beli lagi, ternyata turun, ya, critical point 78% ini critical beli, ya. Saya yakin break even point-nya kalau saya ukur, ya, beli di sini, nah, 50%-nya aja 148, ya, udah pasti profit. Apalagi averaging buy-nya dilakukan dengan doubling, ya. Beli 10 lembar, beli 20, beli 30, ya, mungkin BEP-nya di 130 profit. Ya. Oke, mungkin itu aja sore ini. Kesimpulannya, ya, strategi investasi averaging down, ya, itu sangat powerful, sangat bagus. Asal lakukan pada saham yang fundamentalnya bagus, ya. Sahamnya saham blue chip lah, atau market cap-nya besar, ya. Terus teknikalnya juga naik, atau kategori murah, under value, udah turun 50%. Nah, kalau saham Facebook, ya, ini turunnya sih udah 76%, ya. 50% lakukan pembelian, terus ke 75% sekarang kembali profit, ya. Nah, untuk sinyal saham Facebook ini yang ada tanya, ya. Mungkin saat ini saya menunggu fase koreksi. Kita tarik dari terendahnya ke tertingginya dulu, start awal, ya. Nah, mungkin ancer sementara di sini, ya, 50 sampai 61, ya. Nah, kita melihat akan terjadi koreksi di sini, ya, untuk melakukan entry buy, ya.
Nah, jadi sementara kita ngelihatnya seperti ini. Jadi tunggu aja sinyal di saham Facebook ya, Bapak Ibu. Nah, yang pasti kita akan mengeluarkan sinyal perusahaan-perusahaan yang market cap-nya besar ya, karena konsep kita investasi, apalagi strateginya averaging down ya, tinggal nunggu kenaikannya saja ya. Oke, saya cek pertanyaan yang lainnya sudah terjawab ya. Oke. Cukup, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu, terus pantau ya secara fundamental dan teknikal, bahkan Bapak Ibu boleh request saham apapun, nanti kita akan bantu analisa baik secara fundamental dan teknikal. Ya. Terima kasih waktunya ya. Salam profit. Terima kasih.